Waalaikumsalam, silakan masuk. Iya. Waalaikumsalam. Iya, ini hawanya juga panas ya, Mbak. Silakan duduk ya, Mbak. Oh iya, silakan. Bagaimana kabarnya Mbak hari ini? Alhamdulillah luar biasa Ibu, baik. Luar biasa ya Mbak Rere. Baiklah Mbak Rere, saya ucapkan terima kasih Mbak Rere atas waktunya dan kehadiran di sini dalam rangka proses konseling, dan kita tindak lanjut permasalahan Mbak Rere yang Mbak Rere ceritakan kepada saya Mbak Rere ya. Nah, selanjutnya agar kegiatan ini berjalan dengan lancar Mbak Rere dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu, marilah kita berdoa terlebih dahulu Mbak Rere ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik. Di sini saya melihat kelihatan wajah Mbak Rere itu murung sekali ya Mbak Rere ya. Tampaknya ada sesuatu yang mengganggu perasaan Mbak Rere ya. Silakan ceritakan lebih jelas lagi ya tentang permasalahan Mbak Rere dihadapin saat ini ya Mbak Rere ya. Silakan. Baik Ibu, terima kasih. Sebelumnya saya juga mau cerita intinya sih dari permasalahan dari pertemuan sebelumnya yang saya pola tidur saya itu nggak bagus ya Bu ya, dan juga saya juga gimana ya, yang sudah Ibu sampaikan saran-saran itu saya usahakan dengan saya ya semaksimal saya ya Bu ya, sebisa saya untuk apa sih olahraga dan sebagainya gitu ya Bu ya. Tapi itu kan balik lagi ya Bu ya, balik lagi yang itu bukan konsekuensi tapi ke lagi hasil seperti apa. Jadi maksudnya saya ini ngerasa kok pola tidur saya itu udah agak better, cuma kayak ngerasa tuh ada yang masih sedikit terganggu tapi belum tahu itu apa sih gitu. Bagaimana keadaan tubuh Mbak Rere saat ini? Saat tidak teratur tidurnya gitu Mbak Rere? Apa ya? Ya seperti ada yang bukan ganti tapi kayak ada sesuatu yang masuk kayak nggak enak badan. Pokoknya greges lah gitu. Bagaimana cara mengatur pola tidur yang baik dimiliki Mbak Rere saat ini? Saya pola tidur, iya. sebisa saya sih kalau pulang kerja saya tuh apa ya Bu ya, saya usahakan mandi, saya usahakan makan, tidur, karena kan saya juga harus masih melanjutkan konsumsi obat ya Bu ya, jadi mau nggak mau gitu. Dan juga saya ada aktivitas juga lalu kalau malam kayak harus beberes dan sebagainya gitu ya Bu ya untuk besok pagi. Jadi saya alhamdulillah sih Bu, perlahan perlahan saya bisa tidur itu bisa di bawah jam 12 lah. Apa saja masalah gangguan tidur yang dimiliki Mbak Rere saat ini? Gangguan, misalnya gangguan pola makan atau gimana? Untuk gangguan pola makan sih nggak ada gitu. Oh nggak ada, lancar aja. Alhamdulillah. Apa yang terjadi jika Mbak Rere kurang tidur yang dimiliki Mbak Rere saat ini? Gimana? Apa yang terjadi jika Mbak Rere kalau kurang tidur gitu? Kalau ininya apa namanya? Misalnya sakit kepala atau gimana atau? Oh iya jelas Bu. Badan ngerasa kayak gak fit aja, gak fresh gitu Bu. Kayak sekarang aja nih Bu, kita udah saya begadang. Ya itulah Bu, bukan begadang karena tanpa alasan sih, tapi ya begini apa adanya kan tuh. Sebelumnya apakah sudah berobat ke alternatif atau gimana? Sebelum ke dokter? Oh belum. Kenapa nggak kesana aja Mbak? Ke alternatif atau ini kan biasanya kan lebih manjur ya Mbak ya? Kalau alternatif itu saya bingung. Gak yakin aja, sama sih kayak yang pengobatan Cina itu kurang serak aja gitu. Gitu. Kalau misalnya kau berobat
ke dokter gitu, apakah udah enakan atau gimana Mbak Rere badannya? Lebih better Bu. Better, alhamdulillah. Begitu. Pertanyaan selanjutnya, mengapa tidur Mbak Rere itu sangat penting dalam proses pertumbuhan dan perkembangan Mbak Rere? Maksudnya? Mengapa sangat penting dalam proses pertumbuhan dan perkembangan yang dimiliki Mbak Rere saat ini? Apa sangat penting dalam tidurnya itu paling cepat atau gimana Mbak Rere? Kalau untuk hari ini sih saya sih buat kesehatan aja sih Bu, kalau tidur lebih cepat itu. Apa sebelumnya sering main HP dulu atau gimana? Atau banyak kerjaan, ngerjain tugas kuliah atau gimana? Itu sih salah satunya sih. Oh, baik. Apakah merasa permasalahan tidur yang teratur sesuai dengan dirinya Mbak Rere? Baik. Bagaimana perasaan Mbak Rere alami saat ini? Saat ini? Perasaannya gimana Mbak Rere? Apa ya, saya lebih ke jenuh sih, jenuh, ngantuk. Ini aja sih. Kalau siang hari atau gimana Mbak Rere? Pokoknya apa ya? Kalau ini mau aku, kalau misalkan saya kurang tidur pasti seperti ini. Lemes doang. Oh. Apakah punya penyakit tertentu Mbak Rere? Alhamdulillah sih nggak ada, karena udah cek juga. Oh, cuma penyakit dalam ini yang perut gitu. Oh, gitu. Apakah kedua orang tua Mbak Rere berpengaruh terhadap pandangan Mbak Rere mengenai permasalahan tidur yang tidak teratur Mbak Rere? Tidak. Kalau misalnya tahu gimana Mbak Rere? Apakah orang tua mengarah atau gimana? Kalau aku tahu dari mana? Pertanyaannya itu Bu. Oh, karena kan orang jarak rumah orang tua kan dirasakan jauh, karena kan saya juga sudah nikah. Kan kadang-kadang maaf ya Mbak, kadang-kadang kan kita main ke rumah orang tua atau ini apa namanya? Kan biasanya kan kalau berumah tangga kan bisa main, terus orang tua gimana keadaannya gitu tanya keadaan kita. Nah, apakah orang tua Mbak Rere itu tahu kalau keadaan Mbak Rere saat ini? Saya selalu mengasih kabar yang baik-baik aja sih kalau orang tua, yang baik-baik aja lah Bu. Oh gitu. Baik. Bagaimana ekspedisi orang tua mengenai tidur yang tidak teratur Mbak Rere? Kalau misalnya tahu? Mungkin reaksinya lebih ke apa ya? Marah mungkin ya, karena kan pasti orang tua saya berpikir saya itu begadang karena main HP. Tapi main HP nggak Mbak Rere kalau tengah malam? Saya main HP sih jarang buka HP kalau Bu sih kalau mau sih jarang buka HP. Terus apa lagi? Paling gitu aja sih Bu saya kalau malam. Apakah Mbak Rere saat ini sedang bekerja atau bekerja? Pekerjaannya itu pakai shift atau gimana Mbak Rere? Enggak, jadi benar-benar dari buka sampai tutup. Kalau boleh tahu tutupnya jam berapa ya Mbak Rere? Jam tergantung juga sih habisnya berapa, cuma jam operasional itu jam 8. Jam 8. Oh. Apakah kalau pernah nggak kalau pekerjaan Mbak Rere itu sampai jam 10 malam apa jam 9? Nggak pernah. Oh gitu. Baik. Apakah banyak pekerjaan sampai Mbak Rere kurang tidur? Banyak tugas kuliah atau? Karena kan saya kan tugas kuliah ini kan ada namanya tugas besar ya, yang kualitatif ya Bu. Jadi saya juga harus menyelesaikan itu juga sih Bu. Dari HP juga ada, jadi double lah. Iya betul. Baik. Bagaimana posisi Mbak Rere dalam mengatur pola tidur supaya tidur tepat waktu gitu loh Mbak Rere? Pandangan Mbak Rere gitu. Ibu di apaan, kondisi apa? Iya, Mbak Rere. Saya sih semaksimal mungkin ya Bu ya. Minimal saya tuh paling yang kayak dipaksa bareng, saya juga harus apa ya, istilahnya pikiran sama damai lah, ini seperti itu aja kan. Baik, apakah Mbak Rere pernah mendapatkan layanan terkait permasalahan tidur yang tidak teratur pada saat sebelumnya?
Oh yang pertama kemarin kan CCT ya Bu ya. Iya, Center yang lain, tapi kan itu baru yang namanya itu kayaknya baru tahap awal aja sih, sebelumnya sih belum pernah. Belum pernah. Baik. Apakah Mbak Rere pernah tidur teratur sebelumnya? Oh sebelumnya saya bagus Bu tidurnya. Bagus, alhamdulillah. Berarti semenjak penyakit itu ya Mbak Rere? Semenjaknya si anak-anak ini Ya. anak-anak Iya, dia. iya, betul, betul. Baik, bagaimana Mbak Rere cara mengatasi pola tidur yang teratur untuk sekarang ini? Teratur. Ya paling saya paksa tidur, lampu dimatiin, yang penting jiwa saya tuh jiwa yang lebih dilepas aja lah, plong aja. Baik, baik di sini. Maaf ya Mbak Rere ya. Iya nggak apa-apa Ibu. Baik, apakah yang akan terjadi jika kurang tidur yang dimiliki Mbak Rere saat ini? Yang pasti badan lebih kerasa jongkok, Sakit-sakit ya Mbak Rere? lemes gitu. Apakah sudah pernah maaf ya diurut atau diapa ya? Enggak pernah. Oh, gitu Mbak Rere. Selanjutnya, bagaimana cara mengatur pola makan atau pola tidur yang baik? Oh saya kalau makan ya Bu ya, makan itu pagi paling cuma sarapannya ringan kayak misalkan sereal ataupun buah. Kalau siang kayak gini misalkan kalau sarapan baru saya makan karbohidrat seperti nasi dan lauk, tapi saya batasin. Malam itu juga kalau setiap saya minum obat itu paling nasi itu pagi siang sore malam tuh sedikit aja. Buat si pengganjil ini aja, karena kan dokter menyarankan itu minum obat itu 3 kali sehari dalam setelah makan itu aja sih. Selebihnya sih saya normal makan. Biasanya kalau misalnya obat itu harus makan nasi. Dikonsumsinya itu setelah makan. Kita makan dulu terlebih dahulu, baru kita bisa mengkonsumsi obat itu. Minum ada yang tablet, ada yang harus diseduh, seperti itu. Karena udah dari resep dokter anjurannya sih udah seperti itu. Jadi saya hanya mengikuti gitu. Biarpun saya nggak nyaman, tapi kan ini buat kesehatan saya juga sih sebenarnya, sih nggak yang aneh-aneh gitu. Baik, apakah pernah mempunyai penyakit yang lebih semacam apa ya? Lebih apa namanya ya? Spesifik gitu. Iya betul. Alhamdulillah sih belum ada sih, karena kan saya juga udah cek dari juga udah normal aja sih. Apakah Tensi juga normal, terus kolesterol normal, pokoknya gula sama normal gitu. Apakah punya penyakit keturunan gitu Mbak Rere? Alhamdulillah. Udah nggak ada. Alhamdulillah. Baik, bagaimana perasaan Mbak Rere saat ini, alami saat ini maksudnya? Ya itu aja sih yang tadi kayak di awal dulu saya lebih cemas, jenuh, itu aja sih. Apakah penyakit tersebut akan menghambat kesehatan Mbak Rere saat ini? Sedikit terganggu, tapi selebihnya sih enggak. Baik. Selanjutnya apakah Mbak Rere saat ini sedang bekerja atau sedang berkuliah? Oh, saya sedang bekerja kuliah. Ya Allah. Terus bagaimana mengatur waktu bekerja atau sambil kuliah atau gimana? Kan saya kerja itu kan Senin sampai pokoknya tuh setiap hari saya kerja, saya libur seminggu sekali, saya minta libur itu di waktu kuliah itu aja sih. Karena kan saya kuliah itu di kelas ekstensi yang dimana cuma hari Sabtu gitu. Kalau boleh tahu udah semester berapa Mbak? 6. Dikit lagi ya Mbak ya. Semangat ya Mbak. Baik, apakah Mbak Rere banyak kerjaan sampai Mbak Rere tidak bisa tidur atau pola makannya tidak teratur? Mungkin karena tugas kali ya, tugas akhir apa tugas besar itu yang bikin proposal kuantitatif itu aja sih, itu bener-bener kayak greget gitu. Apakah suami Mbak Rere marah atau gimana kalau enggak? Justru dia mensupport. Baik, apakah Mbak Rere mengalami kesulitan berkuliah dan permasalahan Mbak Rere alami saat ini? Enggak ada permasalahan apa-apa Mbak Rere. Alhamdulillah kalau gitu. Baik, apakah Mbak Rere memiliki gambaran mengenai tidur harus teratur saat ini yang dialami Mbak Rere?
gambaran saya paling minimal gambaran itu setelah sampai bekerja harus tidur sih. Kalau gambaran saya sih seperti itu. Oh, begitu. Selanjutnya, apakah Mbak Rere pernah mendapatkan pelayanan terkait permasalahan tidur yang teratur? Oh, yang sebelumnya sama ibu yang CCT, gitu, pelayanan center terapi. Apakah udah pernah mencoba langkah-langkah yang saya berikan, Mbak Rere? Udah, tapi usaha semaksimal saya, tapi yang berkembang aja lah pelan-pelan lah. Baik. Apakah Mbak Rere pernah tidur teratur sebelumnya? Alhamdulillah teratur. Apakah makan pola makan yang teratur atau bagus? Apakah pernah makan yang sembarangan atau nggak pernah? Bagaimana mengatasi pola tidur yang teratur Mbak Rere untuk saat ini, Mbak Rere? Baik. Apa saja masalah gangguan tidur yang dimiliki Mbak Rere saat ini? Gangguan. Mungkin kalau saat saya lagi tidur kebangun karena harus ke toilet, terus saya pokoknya itu sih intinya yang bikin saya mengganggu saya gitulah. Bagaimana cara mengatur pola tidur yang baik yang dimiliki Mbak Rere saat ini? Seperti yang tadi yang udah saya jelaskan. Yang sebelumnya. Gitu, baik. Apa yang terjadi jika kita kurang tidur yang dimiliki Mbak Rere saat ini? Ya pastinya badan pasti lebih itu lemes gitu ya, Mbak Rere. Apakah sebelumnya Mbak Rere pernah tidur tidak teratur maksudnya gitu? Alhamdulillah sih Bu, dari sebelumnya itu saya tidur teratur. Kalau boleh tahu dari tidurnya itu dari jam berapa? Saya tidur itu bisa dibilang dari jam 9 sih. Jam 9 malam. Bangun jam 4 sama 5 saya udah bangun lah. Apakah Mbak Rere banyak pekerjaan sampai tidak teratur tidurnya atau gimana? Tugas doang ya Mbak Rere? Bikin proposal itu kuantitatif karena kan saya udah semester 6 menuju semester 7 jadi ya itu aja sih Bu hambatannya. Kalau pekerjaan aman-aman aja Mbak Rere? Alhamdulillah kalau gitu ya Mbak Rere. Mengapa tidur Mbak Rere sangat penting dalam proses pertumbuhan perkembangan yang dimiliki Mbak Rere saat ini? Oh jelas dong, kalau kita dengan tidur kan tubuh kan terrelaksasi istirahat, jadi keesokan hari menjalankan aktivitas juga lebih enak, enjoy gitu. Apakah pola makannya itu teratur atau jarang makan atau gimana? Makan. Kalau misalnya kan kata Mbak Rere sebelumnya makan itu makan salad atau gimana gitu? Bukan salad sih, tapi kayak lebih ke buah. Kan kalau salad itu kan dicampur ya. Kalau saya itu yogurt dipisah, tapi yogurtnya itu yang benar-benar yang yang low sugar. Berarti nggak pernah makan nasi Mbak Rere? Nasi sih makan, cuma ya kayak yang dibatasin aja. Karena saya juga untuk mengurangi berat badan juga. Karena berat badan saya udah mencapai 90 kilo. Gitu. Lebih ke menjaga kesehatan aja sih sebetulnya. Gitu. Baik. Selanjutnya, apakah dokter itu gimana ya, maka biar ada pantangan nggak kalau dari dokter kalau misalnya makan apa gitu-gitu, jangan makan ini gitu? Paling dari dokter sih sementara bisa nggak boleh makan yang aneh-aneh. Pedas sih, pedas santan, terus yang berminyak itu sulit kurangin dulu. Itu aja sih. Bagaimana pandangan Mbak Rere mengenai tidur tidak teratur itu sangat terganggu atau gimana Mbak Rere? Pandangan saya mengenai tidur tidak teratur itu pasti sangat terganggu ya bagi aktivitas saya, bagi orang lain juga pasti sangat terganggu. Karena kan dengan kita nggak tidur, ibaratnya kayak HP nggak dicas, kan terganggu dong. Iya, betul. Anggaplah kita seperti dicas, mencarger energi kita, gitu ya Bu ya. Dan lebih lebih parahnya lagi bisa memicu munculnya penyakit. Gitu Bu pandangan saya. Kalau di tempat pekerjaan Mbak Rere itu
pernah nggak kalau Mbak Rere sambil ngantuk Oh, tapi makanya saya tuh kalau misalkan kerja itu pagi kan buka but sebelum saya bikin adonan itu pasti saya bikin kopi. Karena kan belum ada customer jadi itu baru buka tapi gimana sih toko baru buka tapi masih persiapan prepare kayak udah saya usahain tapi saya sambil sarapan seperti itu gitu aja sih. Berapa, kalau boleh tahu berapa karyawan di situ Mbak Rere? Cuma saya aja karena kan but kecil. Oh, sendiri. Pernah bergantian Sama bos? Pernah. Oh, apakah bosnya baik atau gimana? Bos saya ada dua. Oh, bosnya ada dua. Yang pertama itu jadi tuh gini Bu, saya sedikit cerita ya Bu ya, boleh ya? Boleh. Ini bukan bermaksud untuk gimana, tapi ini hanya sedikit gambar atau bukan gambar tapi sedikit cerita dari saya mengenai sebetulnya. Apa namanya? Jadi bos saya ini kan punya brand, brand ini brand Nabi. Bos saya ini pekerja, pokoknya dia itu Chinese, dia bekerja, terus dibelilah brand ini sama bos saya sekarang, kayak investor gitu, tapi udah dibeli brandnya otomatis ganti pemilik gitu ya. Tapi anggaplah ini bos saya yang pertama yang masih suka ngegaji saya ini masih suka ngebut, suka mantau, tapi saya nggak tahu lah pokoknya mereka ini ada nggak tahu ada perselisihan apa, tapi saya nggak mau tahu. Saya tahu itu kerja aja Bu. Kalau boleh tahu udah berapa tahun? Apa berapa minggu? Baru juga saya baru ada baru 2 bulan saya udah kerja. 2 bulan. Tapi kan otomatis saya kan libur itu seminggu sekali, jadi saya paham lah mereka seperti apa. Tapi ke saya sih kan aja baik. Kalau hari Minggu itu libur atau nggak boleh karena kan rame. Kalau boleh tahu itu di mana, daerah mana Mbak? Top sini dekat rumah saya. Nggak jauh. Itu di toko atau di mana? Di UMKM depan di Indomaret. Kayak di situ. Kalau boleh tahu, kalau di tempat ke tempat kerjanya Mbak Rere naik apa? Kendaraan jalan kaki juga bisa dekat ya. Gitu. Apakah suami Mbak Rere support atau gimana pekerjaan? Dia selalu support apa yang saya lakukan, misalkan masih positif, masih ngapain sih, alhamdulillah masih didukung aja, nggak neko-neko. Yang penting suami bilang berpesan sama saya dimanapun saya berkegiatan atau saya kerja atau kuliah, jaga perempuan aja, apalagi rumah segala macam. Pokoknya seorang istri aja, para sebagai istri itu jangan sampai dilupakan, jangan sampai dilewatkan aja sih begitu aja. Apakah Mbak Rere pernah ngeluh ke suami, aku capek atau gimana? Ya pastilah, pasti dong. Tapi maaf ya Mbak Rere ya. Apakah suami Mbak Rere kalau misalnya Mbak Rere itu ngeluh tapi dia marah atau gimana? Gak pernah. Dengerin aja sebagai pendengar yang baik ya. Gak pernah marah berarti ya Mbak Rere? Alhamdulillah sih kita udah. Apakah suami Mbak Rere marah atau gimana kalau misalnya Mbak Rere itu ngeluh atau gimana? Alhamdulillah sih enggak, malah dia selalu menjadi pendengar terbaik saya kalau misalkan saya lagi ada masalah atau gimana gitu Bu. Pernah punya penyakit yang serius nggak Mbak Rere sebelumnya? Enggak. Keturunan gitu enggak? Enggak ada, alhamdulillah. Enggak ada. Gimana keadaan Mbak Rere saat ini? Keadaan badan Mbak Rere pas udah berobat atau gimana? Dari better Bu. Gitu. Apa lagi? Ayo. Baik. Apa manfaat penjaga pola tidur yang dimiliki Mbak Rere saat ini? Badan jadi bugar, stres. Apakah sebelumnya pernah berolahraga atau? Saya olahraga tuh jarang ya Bu ya, karena gini Bu, saya kalau olahraga pasti ujung-ujungnya lapar ya, dimana nanti saya kalau makan saya nggak beratur gitu intinya. Makanya saya gimana ya, tapi ya saya mencoba sih, pengen sih gitu sih. Gitu. Mengapa tidur sangat penting dalam proses pertumbuhan yang dialami Mbak Rere saat ini? Tidur itu ya penting ya Bu, untuk menjaga kesehatan, untuk menjaga kebugaran badan, ini sih seperti itu aja sih. Begitu. Apakah suami Mbak Rere marah kalau misalnya Mbak Rere bekerja atau gimana? Karena kan suami selalu berpesan selalu menjaga kodrat istri lah. Gitu. Apakah bosnya Mbak Rere itu baik ke Mbak Rere atau gimana? Baik sih. Alhamdulillah gitu ya Mbak Rere ya. Apakah pernah dimarahin? Nggak pernah. Gitu.
Kalau boleh tahu, perusahaan, bukan perusahaan ya, kayak kerjaan Mbak Rere itu udah berapa tahun berdirinya Mbak Rere? Oh, Bud itu berdiri udah hampir 8 bulan, masih newbie juga, masih baru. Oh begitu. Sebelumnya emang Mbak Rere pernah apa namanya membuat apa namanya itu membuat banana begitu gitu, apa sebelumnya diajarin ke bosnya atau gimana? Oh, training, masa training Iya. ya pasti training dulu. Oh, diajarin dulu ya Mbak. Oh, Training. bukan langsung kerja gitu bukan? Enggak, ada masa training 3 hari. 3 hari. Oh, langsung bekerja gitu Mbak Rere. Oh, kalau boleh tahu, gajinya itu udah melebihi atau gimana Mbak Rere? Ya, yang penting mah saya bukan cari uang sih Bu, tapi untuk ya anggap aja aktivitas lah. Oh, gitu. Kalau dalam perkuliahan itu Mbak Rere terasa capek atau gimana? Biasa aja, kadang kan saya kampus 2 minggu sekali. Oh, naik apa Mbak Rere boleh tahu? Gojek aja sih, ya simple aja Oh, saya. nggak pernah diantar Mbak Rere? Ya diantar kan suami kerja. Oh, kerja. Jadi weekend nggak libur sama kayak saya gitu. Oh, kalau betul kerja di mana ya Mbak? Di H&M toko baju. Itu pemilik sendiri atau Toko baju di mall. oh toko baju? Oh, jadi apa ya Mbak? Apa? Supervisor. Oh. Kalau misalnya kalau boleh tahu, kalau suami itu pulang kerjanya sekitar jam berapa Mbak? Karena kerja tuh sip-sipan. Kadang masuk pagi, kadang masuk siang, kadang masuk malam. Malam. Gitu. Misalnya masuk pagi ya pulangnya ya 12 jam kerja lumayan Bu. Oh iya. Baik. Bagaimana pandangan Mbak Rere mengenai tidur tidak teratur yang bisa apa yang saat ini Mbak Rere alami? Pandangan saya. Pandangan Mbak Rere. Apakah gimana? Aktivitas sih terganggu karena kan saya lebih gampang. Aduh ini contohnya seperti ini agak Atau gitu? Iya, tapi saya usahakan lebih profesional aja lah Bu. Oh gitu, baik. Selanjutnya, apakah kalau tengah malam itu apa namanya mengerjain tugas sampai tengah malam atau gimana Mbak Rere? Tapi nggak tiap hari sih. Hujan juga tapi ya nggak tiap hari yang malam banget. Sampai pagi nggak pernah? Wah, Gitu. Kira dari malam sampai pagi gitu gitu. Oh, saya nggak terlalu ini juga sama tugas, yang penting tugas deadline-nya sebelum deadline begitu aja saya ngapain saya terlalu bikin penyakit diri sendiri. Oh iya, seperti itu. begitu. Apakah maaf ya sebelumnya, apakah punya apa namanya maksudnya orang tua Mbak Rere yang maksudnya ibu gitu pernah nanyain kesehatan atau gimana? Jadi banget berapa masih. Oh, kenapa Mbak? Karena kan semenjak orang tua saya bisa sih nggak ada bagaimana, tapi ya saya udah usahanya, tapi bukannya gimana ya, tapi kita nggak ada hasil, belum ada kabar gitu lah Bu. Tapi saya ya udah jalanin aja. Oh, berarti Mbak Rere saat ini sama bapak ya, ayah gitu. Oh, dari kecil atau dari? Ya udah 8 tahun lah. Sabar ya Mbak Rere. Saya mah santai kok, saya mau dibawa enjoy aja, ngapain sedih-sedih, udah bukan masanya lagi saya sedih-sedih terpuruk seperti itu Bu. Udah bukan masanya lah intinya. Baik. Selanjutnya, oh iya, apakah Mbak Rere sudah menjaga pola makan teratur atau olahraga? Udah. Apakah sudah olahraga 30 menit? Udah pernah coba atau gimana? Saya paling jogging aja sih Bu. Kalau olahraga berat enggak. Ya kayak gitu saya bilang, takutnya saya lapar. Emang kenapa Mbak? Saya kan pengen menjaga berat badan aja. Kalau kayak gini, kalau saya lihat udah ideal Mbak. Tapi masih angkanya masih 90 Bu. Kaki saya juga agak sedikit kesemutan Bu, Mama. Baik, apakah Mbak Rere sudah apa namanya? Sudah cukup atau gimana?
Kalau dari saya sih udah cukup. Cukup, alhamdulillah kalau gitu. Mbak, sebentar ya Mbak ya. Oh ya. Baik, saya rasakan cukup sampai saat maaf ya, baik saya rasa cukup pada konseling hari ini ya Mbak. Bagaimana perasaan setelah mengikuti konseling ini Mbak? Lebih tenang aja sih. Alhamdulillah, oke. Lebih relax, lebih tenang. Oh gitu. Oke, saya akhiri ya Mbak ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. Mbak. Oh iya, maaf. Oh iya, maaf. Oh iya, makasih.